Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan langkah-langkah dari penerapan aplikasi ABSS Premier V.20 pada PT Untung Jaya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa PT Untung Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan handphone dan jasa servis sejak tahun 2013. Pada bulan Januari 2016, memutuskan untuk melakukan perubahan pencatatan akuntansi perusahaan yang semula manual menjadi komputerisasi dengan menggunakan ABSS Premier V.20. Jumlah bulan periode akuntansi perusahaan tersebut adalah 12 bulan. Jadi untuk kelompok kami menggunakan studi kasusnya yaitu multi currency, di mana multi currency itu adalah menggunakan mata uang asing ya, seperti dolar atau USD. Berikut ini rincian kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan tersebut, yaitu pertama, periode akuntansinya berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember 2016. Lalu menggunakan mata uang IDR atau rupiah dan USD atau US dollar. Exchange rate-nya untuk mata uang USD sebesar 13.000. Format tanggalnya di sini sudah tertera ya. Menggunakan satuannya unit, lalu bank USD digunakan untuk pembayaran hutang usaha USD dan piutang usaha USD. Ya, baik, sekarang kita langsung saja membuat ini ya, data perusahaan barunya di aplikasi ABSS. Yang pertama kita lakukan adalah buka aplikasi ABSS Premier V.20 dulu. Sebelumnya kalian harus install dulu ya. Setelah kalian buka, ini tampilan awalnya seperti ini. Lalu kalau ingin membuat data perusahaan baru, kita klik create. Nah, di sini ada welcome to the ABSS New Company File Assistant. Ini tulisannya ya, ini perkenalannya. Lalu klik next. Kemudian di sini kita isi company name-nya yang sudah kita buat di modul. Sini company name-nya atau nama perusahaan adalah kita menggunakan PT Untung Jaya. Ya, kita paste. Berhubung company nomor yang nggak ada, jadi kita nggak usah masukin. Lalu kita masukkan saja alamatnya ya. Ini kita copy paste aja. Phone number itu adalah nomor teleponnya. Di sini nomor telepon kita copy 021, ini kita copy nomor teleponnya, copy, kita paste. Fax number, tadi fax number ada ya, fax number sininya, ini kita copy. Email addressnya ini untungjaya@gmail.com, kita masukin. Oke, kita paste. Nah, jika sudah, kita tinggal klik next aja. Nah, ini karena ini penting ya, ini jangan sampai salah. Kita memperhatikan yang udah kita buat di modul. Ini kan periode akuntansinya berawal pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember 2016. Maka di sini current financial year-nya kita ubah jadi 2016. Last month of financial year-nya ini bulan terakhirnya udah bener ya, Desember. Lalu ini conversion month ini bulan awalnya kita ubah jadi Januari. Number of accounting periods-nya kita cukup 12 aja. Lalu kita klik next. Kalau jika sudah, kita klik next. Nah, ini kita baca. Please confirm your accounting information. This information cannot be changed once the company file has been created. Jadi itu kalau kita udah buat tanggalnya, kita udah nentuin periode akuntansinya, ini nggak bakal bisa diubah lagi. Makanya kita harus berhati-hati di sini. Karena kalau misal kita salah dari awal, kita bakal ulang juga. Your financial year is January. Ini 1 2016, lalu Desember 31, berakhir pada Desember 31. Jadi Januari ini awal ya, bulan awal pembuatan. Lalu kita klik next.
Nah, ini kita pilih yang setelah kita melakukan langkah-langkah tersebut, kita masuk ke account share tadi, itu pilih option pertama. Kita pilih option pertama ya. I would like to start with one. Yang ini I would like to start with one of the list provided by ABSS Premier. Yang dimana artinya di sini kalau yang pertama ini tadi berarti menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh ABSS sesuai dengan jenis usaha yang kita pilih. Kalau option yang kedua, ini I would like to import a list of accounts provided by my accountant after I'm done creating my company file. Ini artinya berarti menggunakan daftar akun dengan fasilitas import akun dengan memasukkan data akun dari file lain. Lalu yang ketiga adalah I would like to build my own accounts list once I begin using ABSS Premier. Artinya berarti daftar akun yang digunakan itu dengan cara membuat daftar akun sendiri secara langsung. Jadi kita buatnya kayak manual gitu. Nah, sekarang kita pilih yang opsi ke-1 ya, yang sudah disediakan. Kita klik next. Nah, ini penting juga. Berhubung perusahaan yang kami pilih itu adalah ini menjual jasa servis dan handphone ya, jadi kita pilihnya itu tetap komputer deal. Iya, kita pilihnya komputer deal. Ini industry classification-nya. Kita pilihnya retail dulu, kita klik retail. Lalu type of business-nya kita pilih yang komputer dealer. Karena akun-akunnya tuh menurut saya sama ya, jadinya tinggal di setting aja nantinya. Ya, kita bisa cek di sini. Ya. Kalau dirasa udah sesuai, kita klik next saja. Nah, ini untuk penyimpanannya jangan lupa. Jadi kita simpannya kita buat dulu di sini. Kita buat file dulu kali ya. New folder, kita bikin di sini PT untuk Jaya. Oke, kita save di sini. Nanti pokoknya ini kalau saya taruh di ini C, data C, lokal di C. Save di sini. Nah, ini ingat-ingat aja, pokoknya filenya ada di sini, ada di data C. Ya, jika sudah nggak ada yang perlu diubah-ubah lagi, klik next. Nah, ini kita pilihnya yang command center. Jadi berikut adalah tampilan ABSS-nya. Kita nanti akan memasukkan transaksi segala macamnya di sini dan data-data perusahaannya segala macam. Ya, sekarang kita masuk ke pengaturan preference, di mana itu penting juga ya. Maksudnya penting untuk mengatur multiple currencies yang kita pakai, karena ABSS ini semuanya kalau untuk pengaturannya kita manual ya, beda sama Zahir. Jadi ini manual, kita mesti setting sendiri. Kita langsung aja ya, masuk ke setup, lalu klik preference. Jadi pada tab sistemnya kita checklist yang ideal in multiple currencies system wide. Ini kita checklist, kita klik OK. Lalu pada tab Windows kita unchecklist yang bagian automatically check spelling in text fields before recording, ini kita unchecklist. Lalu di tab sales ini warn for duplicate invoice, ini kita checklist. Lalu ini kita setting termnya juga ya, ini untuk termin pembayaran, ini penting sekali ya. Ini kita klik yang in a given of days. Days. Jadi
kita diskon DC itu 10, balance due DC itu 30 hari, lalu diskon days of early payment itu tadi 0 ya, kita isi 2%, ini kita isi 2% aja. Nah, lalu klik OK, kita masuk ke tab purchase. Ini ada one for duplicate purchase order, ini kita checklist. Ini inventory nggak usah, kita ke tab security. Nah, tab security ini juga kita klik user ID, lalu kita buat new. Ini user ID nya saya menggunakan nama saya ya, Aisyah, lalu klik OK. Nah, ini jika sudah, ini muncul namanya. Jadi ketika nanti kita masuk ke ABSS lagi, kita pakai user ID nya ini, Aisyah ini, pokoknya yang nama yang kalian buat, nanti kita pakai buat masuk lagi. Lalu klik OK ya. Ini jika sudah semua, lalu klik OK ya. Baik, kita sekarang masuk ke pembuatan mata uang ya. Setelah mengaktifkan fasilitas multi currency, secara otomatis telah dibuatkan salah satu mata uang standar internasional, yaitu United States Dollar lokal. Supaya sesuai dengan kondisi di Indonesia, maka kode dan nama mata uang tersebut harus diganti menjadi rupiah. Baik, sekarang kita praktekkan aja langsung langkah-langkahnya ya. Di sini udah dibuat currency code-nya IDR, USD, karena namanya rupiah, United States Dollar, exchange rate ini 1. Kalau tadi USD kan 13.000 ya, ini jangan lupa karena si simbolnya RP dan US dollar. Sekarang kita masuk ke menu list, lalu masuk ke currencies. Nah, ini banyak mata uangnya ya. Nah, sebelum itu ini kan terlalu banyak, jadi kita delete-deletein aja dulu. Untuk delete-nya kalian cukup klik kanan, ini delete currency. Ini kita hapus-hapusin karena ini kan nggak kepake ya, daripada terlalu banyak gitu. Kita delete semuanya kecuali yang United States Dollar yang lokal ini, jangan di delete. Kita delete. Nah, untuk ini United States Dollar yang lokal kita edit, karena ini mata uang lokal, kita editnya jadi IDR dulu. Di sini kan sinema itu Indonesia rupiah. Nah, ini exchange rate nya nggak perlu kita ubah. Ini currency simbolnya kita kan RP. Ini nggak usah diubah. Nah, ini nggak usah diubah, lalu kita klik OK. Nah, untuk membuat mata uang asingnya, tadi kan kita belum ada United States Dollar ya. Kita klik new kalau mau bikin mata uang asingnya. Currency code itu US dollar. Currency itu United States. Ini kita jangan lupa kita ubah jadi 13.000 ya. Currency simbolnya, oh ini salah saya, mohon maaf, ini USD. Di sini currency simbolnya itu US dollar. Ini sudah semua USD, United States Dollar, 13.000 US dollar, lalu klik OK. Ya, ini adalah tampilan currency list yang sudah kita buat ya. Lalu kita close. Ya, sekarang kita masuk ke pengaturan data akun ya. Pengaturan data akun ini yang pertama kita harus lakukan adalah hapus akun yang tidak digunakan dulu. Ini yang berikut akun yang harus kita hapus adalah payroll check account 1 strip 2120, lalu cash drawer ya, ini 3 ini. Nah, ini langkah-langkahnya menghapus account. Kita ke ABCD dulu. Pada command center kita pilih modul account, lalu di sini ada account list, kita klik aja.
kita cari akun yang harus dihapus. Tadi kan ada payroll check account 12120, payroll check account kita cari dulu. Nah ini 12120. Untuk menghapusnya gimana? Nah untuk menghapusnya kita klik edit, kita tinggal klik kanan lalu klik delete account. Ini kita jangan sampai salah ya, karena ini penting sekali. Kita klik delete account ya, sudah tidak ada yang tadi 2120. Lalu ada cash drawer 1/2130, ini ya langsung ada. Kita edit lalu klik kanan delete account. Yang terakhir ada 1/2210 less for doubtful debts 1/2210. Ini kita edit, kita klik kanan lalu kita klik delete account. Ini jangan sampai salah, karena kalau sudah di delete udah nggak bisa balik lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke, setelah sudah menghapus akunnya, sekarang kita edit data akun. Akun-akun yang sudah disediakan perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan perusahaan agar bisa sesuai saat proses pencatatan pada ABSS. Di sini akun yang kita perlu edit, ini seperti contohnya ini data akun nama ini check account. Check account itu 12110, kita edit nama akunnya jadi cash IDR. Ya, kita langsung praktekkan saja ya. Ini masih di account list ya, kita nggak perlu ubah modulnya lagi, kita tetap di modul account list. Kita tadi cari yang check account 12110. Ini ada check account. Kita klik edit, kita ubah, karena di sini ketentuannya hanya diubah, untuk nomor akunnya tidak diubah, jadi kita cukup ubah nama akunnya saja. Kita klik situ cash IDR, kita sini kita ketik cash IDR. Ya ini juga sudah, ini account type-nya nggak perlu diubah karena di sini nggak disuruh juga ya. Nah, kita klik OK. Ini sudah berubah nih. Tadi jadi check account jadi cash IDR, type-nya bank tetap ya. Ini balance-nya belum ada nominalnya karena nanti kita akan isi di trial balance yang akan dilanjutkan oleh teman saya ya. Kita nomor 2 ini ada 12140 petty cash, kita cari petty cash. Oh ini kebetulan di bawahnya, kita klik edit lalu nama akunnya diubah nih. Oh nggak perlu diubah, nomor akunnya nggak perlu diubah, tapi ini nama akunnya kita ubah jadi Bank BCA IDR. Bank ya, IDR maksudnya rupiah ini ya. Lalu klik OK. Masuk ke nomor 3, 12160 undeposit funds diubah jadi undeposit check. Ini nomor akunnya diubah nggak? Oh iya, ini kita ubah juga nih. 13170 12160, kita edit undeposit check. Tadi 13170 lalu klik OK. Mana tadi ya, ini sudah ada ya 13170. Kita ke nomor 4, ini ada 12200 trade debtors diganti jadi trade debtors IDR. Ubah nih 1220. Ini sudah ada ya, kita edit jadi trade debtors IDR. Klik OK. Ini sudah
ubah. Di sini ada 1 2 3 10 komputer, diganti jadi 1 2 3 10 handphone. Ya karena di sini penjualannya adalah penjualan handphone dan jasa servis, jadi kita harus ubah-ubah ya, karena tadinya ini kan akunnya akun untuk komputer. Ini 12130 kita edit. Ini account numbernya tidak perlu kita ubah jadi handphone ya. Jika sudah, klik OK. Di sini ada 2320 printer, kita ubah jadi case. Maksud case itu case handphone ya. Kita klik edit, kita ubah jadi case aja. Kita klik OK. Lalu ada 12330 itu modem, kita ubah jadi earphone. 12330 kita edit. Lalu kita ini account numbernya tidak perlu diubah, kita ubah ini jadi tadi earphone. Klik OK. Nah ini terakhir ada 2220 trade creditor jadi trade creditor IDR. 2220. Nah ini dia udah ketemu. Ini kita ubah jadi trade creditors IDR ya. Ini sudah kita edit semua, lalu kita close. Baik, sekarang kita masuk ke pembuatan data akun baru. Di sini sudah dibuat ya, membuat akun barunya yang akan kita masukkan ke aplikasi ABSS Premier. Oke, sekarang kita masuk ke di sini kita masih di modul accounts, lalu klik account list. Ya, bedanya tadi kalau kita kan untuk mengubah atau mengedit itu kan klik edit ya. Sekarang kita kliknya new karena kita membuat akun baru. Di sini kita sesuaikan. Di sini kita 12120 cash USD, header detail, account type-nya bank, currency-nya USD. Ini jangan sampai salah. Kita di sini account type-nya bank, kita ubah dulu. Oke. Sini 12120. Ini namanya cash USD. Di sini detail, tetap detail. Nah, kita jangan lupa ubah untuk apa sih mata uangnya. Kita klik detail nih. Currency-nya kita ubah jadi USD. Ini jangan lupa. Nah, ini dia menawarkan exchange account-nya. Jadi ini dibuatkan di ABSS secara otomatis. Kita klik OK aja. Ini langsung ada nanti cash USD exchange untuk pertukaran mata uangnya ya menjadi IDR. Jadi dia udah ada langsung otomatis kalau kita klik OK. Ini sudah ada cash USD exchange ya. Klik OK. Lalu ini kan tadi udah dibuat otomatis ya di ABSS nya. Dia currency IDR karena pertukaran mata uang dari USD ke IDR ya. Karena kan mata uang lokalnya adalah IDR yang kita pakai. Lalu kita bikin lagi ini 12150 bank USD menggunakan account type-nya bank. Oke, kita new lagi, kita ubah lagi bank. Di sini tadi 12150. Ini bank USD. Detailnya ini sudah ya, jangan sampai salah. Lalu currency-nya jangan lupa diubah jadi USD. Ini kita klik OK ya, karena kita ini akan secara otomatis membuat akun exchange ya, tukar mata uangnya. Ini banking history gak perlu, kita langsung klik OK aja. Lalu buat new lagi
ini Bank USD exchange sudah ada. Sekarang ke 12210 trade debtors USD. Di sini account type-nya sudah ganti ya, jadi account receivable. Oke, kita ubah, tadi udah klik new, kita ke account receivable. Di sini trade debtors USD 12210 trade debtors USD 12210. Detailsnya masih ininya detail account masih. Terus di sini detailsnya kita ubah jadi USD, jangan lupa. Lalu kita klik OK. Sini udah ada langsung trade debtor USD exchange. Lalu klik OK. Sekarang trade creditors USD. Di sini account payable, account type. Kita klik new. Ini ubah jadi account payable. Ada nih account payable. Oke, di sini 2220. Trade creditors USD. Ya benar, kita cek lagi. Trade creditors USD, account payable, mata uang USD. Kita ke detailnya. Ya, kita ubah USD. Klik OK. Kita klik OK lagi. Kita buat new lagi. Sudah, lalu kita ke 2340 VAT clearing. Ininya account type-nya ada liability. SA. Ini 2340. Capital VAT clearing. Maaf. Sini USD. Oh, kalau di sini udah langsung IDR, jadi nggak perlu kita ubah, udah otomatis IDR. Kita klik OK aja. Kita klik new lagi. Kita lihat lagi. Di sini 42500 service and repair equipment. Service. Di sini income. Oh maaf, kita lupa. Oh, di situ belum diubah. Di sini kita income. 42500. Service. Repair equipment. Kita lihat lagi, kita cek lagi, jangan sampai ada yang salah. Currency-nya tidak ada ya di sini. 4.200 service repair equipment. Lalu kita klik OK. Kita buat yang baru lagi. Di sini ada 8.200 forex gain loss. Di sini headernya jangan lupa diganti. Ini diganti jadi header. Account type-nya other income. Oke. Other income. Tadi berapa? 8.2000. Forex gain loss. Kita ubah jadi header, jangan lupa. Tadi saya hampir lupa. Oke, lalu kita klik OK. Kita buat new lagi. 8.2100. Udah ada income semua. Ada income 8.2100. Tadi release gain loss forex. Loss
forex. Kita klik OK, kita buat view lagi. Ini 8.200. Ini masih other income 8.200. Unreleased, bukan unreleased ya, unreleased gain loss forex. Kita klik OK karena detailsnya kan nggak perlu diubah-ubah lagi nih, currency-nya nggak ada ya. Kita klik OK. Jika sudah, kita close ya. Sekarang kita masuk ke pembuatan link account. Yang tadi kita setelah membuat data akun baru, ABSS telah menyediakan beberapa dari default account list yang tidak dapat dihapus tetapi dapat digantikan dengan nomor dan nama akun yang lain. Hal itu dikarenakan akun tersebut telah terhubung dengan akun dan form lain yang nantinya akun tersebut akan membuatkan jurnal secara otomatis yang terjadi pada transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut. Nah, untuk caranya itu kita langsung masuk ke aplikasi ABSS saja. Kita buka menulis, lalu kita klik currencies. Nah, ini kita sebelumnya kita klik edit ya. Kita klik edit, ini gak perlu ada yang diubah. Lalu pada tab receivable account, ini tidak perlu ada yang diubah ya, karena ini sudah benar. Ini ada trade debtors IDR dan cash IDR, ini sudah betul. Lalu payable account. Nah, sepertinya kalau untuk mata uang rupiah tidak perlu ada yang diubah-ubah ya pada tab receivable account-nya atau payable account-nya. Ini sudah betul semuanya. Ya, tidak ada yang perlu diubah di mata uang IDR. Sekarang kita oke aja. Lalu ini United States Dollar, kita klik, lalu kita klik edit. Ini tidak perlu ada yang diubah. Lalu kita masuk ke tab receivable account. Nah, di sini masih kosong ya. Sekarang kita ke receivable account-nya itu kita ubah jadi ini trade debtors. Kita cari trade debtors USD yang sudah kita buat tadi. Kita klik, lalu di sini ganti jadi cash USD, maaf ya. Lalu ini kita checklist semuanya. Kita lihat lagi, di sini kita samakan di modul trade debtors USD dan cash USD sudah betul ya. Lalu untuk yang sudah kita checklist ini kita perlu isi lagi. Jadi ini yang pertama itu ada freight collected. Kita cari freight collected. Itu mana ya? Tadi 4.500. Ini paling freight collected. Lalu di yang bawahnya 2.600 customer deposit. Kita cari angka 2 aja biar cepat, biar gak memakan waktu. Customer deposit ini dia. Lalu yang ketiga itu jadi 3.000 Pak. Diskon given. Lalu yang ini terakhir adalah fees collected. Itu akunnya berapa ya? 4 fees collected. Lalu pada tab payable account ini kita ubah. Oh iya benar, kita ubah trade creditors USD di modul ini.
klik. Di sini cache-nya masih cache USD. Nah, untuk bagian ini kita checklistnya yang ini aja ya. Yang bagian atas I can receive item without a supplier bill in this currency ini tidak perlu. Ini kita cari akunnya, itu yang awal itu paid. Awalnya ini udah ketemu. Lalu yang kedua itu deposit paid. Deposit paid itu 620. Ini ada discount taken. Lalu terakhir late fees paid 6.200. Ya, ini sudah semua. Sepertinya sudah ya. Ya, ini ya, sudah di modul kalau mau diubah pada payable account. Ya, jika sudah semua, lalu kita klik OK. Sekarang kalau untuk di modul ini kita masuk ke pembuatan data pajak ya. Ini berikut tax code-nya, description-nya, rate-nya yang sudah dibuat oleh PT Untung Jaya. Ini rincian data pajak ya. Untuk membuat pembuatan data pajak itu kita masuk ke menulis, lalu kita cari yang tax code, kita klik. Nah, di sini ada PAT, kita edit aja yang bagian PAT, value edit text, kita edit. Ini tax code kita ubah jadi PPN, description-nya kita ubah jadi pajak pertambahan nilai. Text title ini gak usah diubah ya. Ini rate-nya jangan lupa diubah jadi 10%. Count for tax collected, ini VAT collected. Ini pajak masukan dan pajak keluaran, ini tidak perlu diubah karena ini akun Inggrisnya. Lalu kita klik OK. Terus baik, sekarang kita masuk ke pembuatan data job ya. Pembuatan data job yang sudah PT Untung Jaya buat. Ini job nomornya P dan J, job name-nya itu produk dan jasa. Kita langsung masukkan ke aplikasi ABS saja ya. Kita klik list, lalu kita masukkan ke dalam jobs. Kita klik new. Lalu di sini job number-nya tadi kita lihat job number-nya itu adalah, kita klik P. Job name-nya kita ubah jadi produk. Ya, jika sudah, tinggal klik OK saja, tidak perlu diisi lagi. Ini sudah ada ya. Lalu kita lihat ada lagi J, ini untuk jasa. Kita klik new, job number-nya kita klik J, job name-nya kita ubah jadi jasa. Kita klik OK. Ini tampilan dari job list yang sudah kita masukkan di ABS Premier V.20. Sekarang kita masuk ke pembuatan kategori ya. Ini langkah-langkah pembuatan kategori. Ini tabelnya, kategoris ID LO, kategoris name-nya itu lokal dan overseas. Kita langsung masuk ke ABS Premier aja. Kita masuk ke akun list, lalu kita cari yang kategoris. Kita klik new. Kategori ID-nya tadi kita lihat L.
L itu untuk lokal. Kategori name kita ketik jadi lokal, lalu kita klik new lagi karena masih ada satu lagi. Itu kita kategori ID nya itu adalah O, yang dimana kategori name itu kepanjangannya adalah overseas. Ini adalah tampilan dari kategori list, yang dimana kategori ini biasanya digunakan untuk membedakan perusahaan yang dari yang menggunakan mata uang asing dan rupiah ya. Ini yang akan membedakan. Baik, sekarang kita masuk ke pembuatan price level. Ini berikut data price level yang perlu kita masukkan ke dalam ABSS Premiere. Price ID, price name-nya A sama dengan IDR, lalu yang B itu sama dengan USD. Sekarang kita langsung praktekkan saja di ABSS ya. Kita masuk ke list, lalu ada custom list and field names. Kita masuknya ke price level. Nah, ini tadi yang di tabelnya yang A itu adalah IDR, lalu yang B itu kita lihat B itu adalah USD ya. Ini tidak ada yang perlu diubah, lalu kita klik OK ya. Sekarang kita masuk ke pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Di sini ada tabel data pelanggan yang dimiliki oleh PT Untung Jaya. Di sini ada card type-nya, ada customer, supplier, employee, lalu ada name-nya di sini sudah tertera, lalu ada card ID-nya, address-nya itu adalah alamat, dan currency-nya ini yang terpenting, nanti itu yang akan membedakan ya, yang akan kita masukkan ke dalam ABSS Premiere. Sekarang kita mencoba untuk masukin aja. Sekarang kita ke command center, lalu kita klik card file, lalu kita klik card list. Karena di sini masih kosong, maka kita klik new. Di sini kita card type-nya sudah benar ya, customer di sini. Lalu name-nya itu kita klik PT Surya Kencana. Card ID-nya adalah CS01. Lalu address-nya itu Jalan Merapi nomor 9 Bekasi. Currency-nya jangan lupa untuk kita ubah ya. Di sini kita ubah jadi USD. Kita masuk ke selling detail. Selling detail di sini kita jangan lupa ubah untuk sell layout-nya, kita ubah jadi kayak no default. Lalu item price level itu best selling price-nya kita ubah jadi USD juga, seperti yang di depan. Ini tax code-nya kita ubah jadi PPN. Lalu yang freight tax code-nya biarin aja jadi non taxable, jadi tidak dikenakan pajak. Jika sudah semua, kita cek dahulu jangan sampai salah. Lalu jika sudah, klik OK. Kita klik new lagi karena masih banyak ini ya customer. Lalu di sini ada Danti, customer kedua. Card ID-nya adalah CS02. Address-nya jangan lupa Jalan Singgala nomor 36 Bekasi, kita copy lalu kita paste. Currency-nya adalah IDR. Selling details kita ubah di sini no default. Best selling price kita ubah jadi IDR. Di sini tax code kita ubah jadi PPN. Jika sudah, kita klik OK, lalu klik new lagi. Card type biarkan karena masih customer. Di sini customer yang ketiga adalah PT Makmur. Card ID adalah tadi CS03. Address-nya jangan lupa Jalan Wilis nomor 11 Jakarta. Currency-nya USD.
ubah jadi USD. Selling details kita ubah ini jadi non default, dan selling price kita ubah jadi USD. Nah, sini tax code-nya kita ubah jadi PPN. Tax code-nya biarkan aja, lalu kita klik OK, klik new lagi karena masih banyak, ada 2 customer lagi. Sini ada David, card ID adalah CS04, address-nya adalah Jalan Galuhu nomor 12 Jakarta. Kita copy aja, lalu kita paste. Currency-nya adalah IDR, tidak perlu kita ubah. Ini kita ubah menjadi no default, lalu ininya IDR, tax code-nya PPN, lalu free tax code-nya tidak usah, klik OK, klik new lagi. Customer terakhir ada PT Abadi. PT Abadi, card ID adalah CS05, currency-nya adalah USD, address-nya Jalan Keranggan nomor 15 Bekasi. Kita copy, lalu kita paste. Kita tetap selling details, kita ubah di no default, dan selling price kita ubah tadi USD. Tax code kita ubah jadi PPN. Jika sudah semua, kita klik OK. Ini sudah, ini tampilan dari data customer yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi ABSS ya. Ya, sekarang kita masuk ke pembuatan data supplier. Tadi kan kita sudah masukin yang data customer ya. Sekarang kita masuk ke data supplier. Masih di card list, lalu kita klik new. Card type-nya jangan lupa kita ubah, tadi kan customer, lalu kita ubah jadi supplier. Supplier pertama itu adalah PT Sharon. Card ID-nya adalah SP01. Address-nya jangan lupa kita ubah jadi Jalan Kerinci nomor 53 Bekasi. Copy, lalu kita paste. Currency-nya biarkan saja IDR, lalu buying details-nya jangan lupa kita ubah jadi no default, lalu tax code-nya kita ubah jadi PPN. Ini free tax code-nya tetap gak usah diubah jadi non taxable aja ya. Lalu jika sudah, kita klik OK. Kita lihat ini tadi kita sudah masukin supplier pertama adalah PT Sharon, lalu kita klik new lagi karena masih ada lagi beberapa supplier yang mesti kita masukin ke ABSS ya. Di sini ada PT Megatama dengan card ID-nya SP02. Currency-nya adalah USD, jangan lupa kita ubah. Sini address-nya kita masukin Jalan Krakatau nomor 26 Jakarta. Kita copy, lalu kita paste. Ini kita sudah. Oh, ini jangan lupa untuk letak buying details-nya. Kita klik yang purchase layout itu no default. Tax code-nya adalah PPN. Free tax code-nya tidak usah diubah, lalu kita klik OK. Kita new lagi karena masih ada lagi ya. Ini supplier ketiga adalah PT Sentosa, yang dimana PT Sentosa itu card ID-nya adalah SP03. Address-nya, alamatnya adalah Jalan Bromo nomor 17 Jakarta. Kita copy, lalu kita paste di sini. Currency-nya tadi adalah USD. Buying details-nya kita ubah jadi no default. Tax code-nya kita ubah jadi PPN. Free tax code-nya biarkan saja. Lalu kita klik OK, klik new lagi, lalu masuk ke supplier yang keempat adalah
Bambang. Card ID-nya adalah SP04. Address-nya di sini Jalan Kawi nomor 69 Bekasi. Oh iya, currency ya saya lupa. Tadi currency-nya PT Bambang, mohon maaf, adalah IDR. Ini benar ini. IDR. Lalu kita ke tab buying details-nya kita ubah jadi no default. Transportnya kita ubah PPN, dan fake transportnya biarkan saja. Kita klik OK, lalu kita klik new lagi. Kita masuk ke supplier terakhir adalah Argus. Itu SP05 kata ID-nya. Ini alamatnya. Kita copy lalu kita paste saja. Currency-nya jangan lupa diubah. Agus itu adalah USD. Buying detailnya kita ubah jadi no default. Taxpotnya PPN. Pay taxpotnya non taxable. Jika sudah, kita klik OK. Sekarang kita masuk ke pembuatan data karyawan. Di sini ada Gilang dan Dika. Kita klik new dulu karena di sini masih kosong. Kita masuk ke tab employee, di sini masih kosong, maka kita klik new. Ini employee, last name namanya Gilang. Card ID adalah KW-01. Address-nya jangan lupa Jalan Cermai nomor 25 Bekasi. Kita copy lalu kita paste. Karena di sini karyawannya IDR semua, tidak perlu ada yang kita ubah ya. Kita lihat, kita nggak perlu. Jadi ya kalau ini sudah semua, kita masukinnya cuma bagian last name, card ID, lalu address, currency-nya jangan lupa diubah. Yang terpenting card type-nya ini employee ya, karyawan. Lalu kita sudah klik OK, kita klik new lagi karena masih ada satu karyawan lagi yang bernama Dika. Card ID adalah KW02. Currency-nya tetap IDR, address-nya Jalan Kaput nomor 22 Jakarta. Copy, kita paste di sini. Jika sudah semua, kita cek sudah semua, lalu kita klik OK. Ya, berikut adalah tampilan data karyawan, data pemasok, lalu data customer-nya yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi ABSS Premier. Sekarang kita masuk ke pencatatan saldo awal akun, neraca trial balance. Di sini saya akan menjelaskan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengisi saldo awal pada ABSS Premier V20 yaitu masukkan nilai minus jika jumlah saldo awal perkiraan tersebut bersifat mengurangi perkiraan lain, misal untuk perkiraan akumulasi pengikutan, potongan, retur, dan pipe. Lalu masukkan nilai minus jika akun yang ada di neraca saldo tidak pada posisi normal. Di sini adalah saldo normal, tabel saldo normal akun atau perkiraannya. Di sini ada aktiva, utang, modal, pendapatan, beban. Di sini ada aktiva, kita lihat saldo normalnya harusnya debit. Jika saldo normal itu menambah, maka di sini akan debit. Lalu jika mengurangi akan ke kredit dan seterusnya. Yang utang di sini juga. Kolom saldo normal menentukan posisi debit atau kredit saat membuat data neraca saldo awal. Selisih pemasukan saldo awal akan ditampilkan pada bagian bawah form opening balance. Nilai selisih tersebut akan dialokasikan ke dalam akun historical balancing. Jika nilai saldo tersebut belum nol atau belum seimbang, maka ada yang salah dalam proses pengisiannya. Langsung saja kita praktekkan memasukkan trial balance pada ABSS Premier ya.
Kita sekarang ke setup, lalu kita klik balances, account opening balance. Jadi biar lebih jelas kita akan perbesar saja. Pertama ada store equip at cost. Di sini store equipment at cost itu 1.550.000.000. 1.550.000.000. Lalu karena di sini akumulasi depresiasi, maka kita akan gunakan tanda minus. Di sini kredit adalah sebesar 518.750. 518.750. Ini kita harus memperhatikan sekali ya, harus berhati-hati karena jika salah nominal saja ini akan salah ke belakangnya juga. Lalu di sini kita cari ada office equipment at cost sebesar 404.680. Sini 404.680.000. Lalu seperti biasa ada office equipment akumulasi depresiasi ini, jangan lupa untuk kita gunakan tanda minus ya, karena di sini masuk ke kredit. Kita gunakan minus, itu minus 306.250.000. 306.250.000. Oh maaf, ini kita lupa. Saya lupa masukkan minus, ini harus hati-hati. 300 kita gunakan ini 300 juta 306.250.000. 306.250.000. Lalu ada cash IDR. Cash IDR di sini kita masukkan sebesar 57.289. 57.289.700. Lalu ada cash USD sebesar 2.000 dolar. Nah, ini jika ada tulisan seperti ini akan ada perhitungan secara otomatis dari ABSS-nya untuk yang cash USD exchange ya. Kita klik calculate now. Di sini kita lihat di trial balance apakah benar 25.994.000. Iya, di sini sudah benar ya. Ini jadi USD exchange ini yang gunanya untuk jika mata uang tersebut diubah ke mata uang Indonesia atau rupiah, ini hasilnya akan segini. Lalu kita klik OK. Oh, nggak bisa ya. Jika tidak muncul, maka kita harus mengetik secara manual ya. Seharusnya yang benarnya itu muncul, karena jika kita tidak teliti nominalnya salah ya akan salah ke belakangnya juga. Sini bank BCA IDR adalah 200 juta. Bank USD 21.000 dolar. Oke, seharusnya di sini muncul ya. Tidak apa-apa, yang terpenting kita bisa
memasukkannya secara manual. Asal nominalnya tuh benar ya, jangan sampai ada yang salah. Di sini trade debtors IDR itu sebesar 6.850.000. Trade debtors USD sebesar $150. Ini opening balance sebesar 1.949.450. Di sini tidak muncul. Sekarang kita masih lanjut ke trial balance ya. Di sini ada cash. Cashnya handphone. Oh iya, handphone dulu. Ini handphonenya sebesar 70.760.000. 70.760.000. Lalu cashnya sebesar 300.000. Earphone-nya sebesar 2.400.000. Trade creditors IDR trade creditors IDR itu adalah sebesar 1.650.000. Trade creditors USD sebesar $120. Trade collected-nya sebesar 30.595.000. 30 juta. Paid-nya ini karena di sini adalah debit, maka kita harus menggunakan tanda minus, yaitu sebesar 50.090.000. Owner share capital ini karena dia berada di kredit harusnya di debit, jadi kita di sini jadinya tidak menggunakan minus sebesar 650 juta. Di sini karena harusnya dia ada di kredit tapi yang drawing ada di debit, maka kita harus menggunakan minus 23.600.000. Dan retained earnings ini berada di kredit, harusnya di debit, maka dia tidak kita gunakan minus sebesar 1.158.158.700. Ya. Jika sudah benar, maka amount left to be allocated-nya adalah sebesar 0, harus 0 ya. Jika tidak, maka belum balance. Karena di sini sudah balance, maka kita klik OK. Baik, sekarang kita masuk ke pencatatan saldo piutang. Yang kemarin kita sudah mengisi trial balance ya, yang dimana saldo piutang itu merupakan alokasi dari total piutang yang telah diinput di account opening balance kemarin, sehingga total nominal yang dialokasikan harus sama
dengan nominal saldo piutang di account opening balance. Nah, di sini sudah terdapat tabelnya yang PT Untung Jaya buat. Di sini ada card type-nya, ini customer, lalu di sini ada name-nya PT Surya Kencana dan seterusnya, lalu nomor invoice-nya, terdapat tanggal, lalu saldo opening balance-nya, lalu di sini ada job-nya juga dan ada kategori di sini. Sekarang kita akan langsung memasukkan datanya di aplikasi ABSS saja. Yang pertama kita lakukan adalah kita ke setup, lalu kita ke balances, dan di sini ada customer balances, kita klik aja. Nah, ini kita sesuaikan yang mau kita masukkan. Ini adalah saldo dolar dulu aja ya. Sini ada USD. Sini yang pertama ada PT Surya Kencana. Klik, lalu kita klik add cell, lalu klik enter. Ini termnya tidak perlu kita ubah. Nomor invoice-nya kita copy paste, kita copy atau bisa kita ketik juga. INV strip 01, tanggalnya adalah tanggal 27 Desember 2015. Ini jangan sampai salah di tanggalnya. Customer PO tidak perlu, memonya tidak perlu kita ubah. Lalu di sini ada total including tax sebesar $50. PPN-nya kita ubah jadi non taxable. Jadi tidak perlu ada pajak ya. Di sini jobnya kita sesuaikan. Di sini jobnya adalah P yang sama dengan produk. Kategorinya adalah overseas karena ini dari luar negeri. Jika sudah semua, kita cek dahulu, jangan sampai ada salah. Setelah itu kita klik record. Lalu kita masuk ke customer kedua. Oh, ini kita langsung ke USD aja ya. Di sini berarti yang USD adalah PT Makmur. PT Makmur ini dengan nomor invoice INV strip 03. PT Makmur. Kita add cell, enter, termnya tidak perlu kita ubah. Di sini invoice-nya adalah INV strip 03. Tanggalnya adalah tanggal 28 Desember 2015. Customer PO tidak perlu diisi. Lalu ada total including tax-nya sebesar $75. Tax code-nya PPN jangan lupa diubah jadi non taxable. Dan jobnya adalah J dia. PT Makmur itu J berarti sama dengan jasa. Kategorinya adalah overseas. Lalu jika sudah kita klik record. PT Surya Kencana sudah, PT Makmur, lalu di sini ada PT Abadi. Kita klik add cell. PT Abadi dengan nomor invoice INV strip 05. Tanggalnya tanggal 30 Desember 2015. Diisi sebesar $25. Tax code-nya diubah jadi non taxable. Jobnya adalah P sama dengan produk. Lalu kategorinya adalah overseas. Jika sudah, kita klik tanggalnya, jangan sampai salah. Sudah, kita klik record. Nah, kalau jika sudah, ini akan tertera tulisan seperti ini ya.
lalu kita klik OK. Sekarang kita ubah currency menjadi IDR. Ada Danti dan David di sini. Danti mata uangnya rupiah. Kita klik Add Sell. Danti itu nomor invoice-nya adalah INV strip 02. Pada tanggal 30 Desember 2015. Ini tidak perlu kita ganti. Total including tax-nya adalah sebesar 650.000. Tax code kita ubah jadi NT. Lalu jobnya adalah P, kategorinya adalah L, lokal. Nah, sudah, kita klik report. Lalu di sini ada David, kita klik Add Sell. David itu dengan nomor invoice INV strip 04. Pada tanggal 29 Januari 2015. Oh, 29 Desember, maaf, ini sebesar 6.200.000. Tax code diubah jadi NT. Jobnya P, kategorinya adalah L, yaitu lokal. Jika sudah, kita klik record. Nah, akan muncul tulisan seperti ini ya, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah list dari saldo piutang yang sudah kita buat. Sini sudah terisi semua nominalnya. Lalu kita cancel. Selanjutnya kita akan masuk ke pencatatan saldo hutang ya, yang dimana di sini ada tabelnya yang sudah kita buat. Di sini ada card type-nya, ini supplier. Lalu di sini name-nya sudah tertera, nomor invoice, tanggal, opening balance, job, dan kategori. Pengisiannya hampir sama seperti yang tadi ya, cuma paling beda di jenisnya aja. Tadi kan customer, sekarang adalah supplier. Kita langsung praktekkan saja. Di sini kita masuk ke setup, lalu ke balances, klik supplier balance. Ini suppliernya ada Bambang dan PT Sharon. Ini adalah IDR ya, Bambang dan PT Sharon. Iya, kita ubah ke USD dulu aja deh. Kita ubah, lalu kita ke PT Sentosa, kita add purchase. Termnya tidak perlu diubah. PO nya menjadi INV strip 01. Tanggalnya adalah 30 Desember 2015. Supaya invoice tidak perlu diisi, memo, dan ini ada total including tax sebesar $10. Tax code kita ubah jadi NT. Jobnya P sama dengan produk, dan kategorinya adalah O, overseas. Jika sudah, kita klik record. Lalu di sini ada PT Megatama.
Megatama di sini ada 2 ya. Ya, di sini kita PO-nya adalah INP strip 04. Tanggalnya tanggal 29 Desember 2015. Supplier invoice tidak perlu diisi, total including tax-nya itu sebesar $10. Sini kita klik enter. Lalu jobnya adalah P, produk, dan kategorinya adalah overseas. Lalu kita klik record. Di sini karena PT Megatamanya ada 2, berarti kita akan memasukkannya juga 2 ya. Supplier name-nya kita pilih jadi PT Megatama. Nomor invoice-nya adalah INP strip 05. Tanggalnya adalah tanggal 30 Desember 2015. Ini kita ubah aja 30 Desember 2015. Total including tax-nya itu sebesar $50. Ini jangan lupa kita ubah jadi NT. Dan jobnya adalah P, produk, dan kategorinya adalah overseas. Dan sudah, kita klik record. Lalu ada supplier ya, Agus. Agus itu adalah INP strip 06. Tanggalnya adalah tanggal 29 Desember 2015. Dibayarkan sebesar $50. Tax code-nya kita ubah jadi NT. Jobnya P, produk, dan kategorinya adalah overseas. Jika sudah, kita klik record. Nah, di sini muncul congratulations. Berarti ini kita sudah benar memasukkan saldo hutang dari supplier mata uang USD. Lalu kita klik OK. Sekarang kita ubah jadi IDR karena yang IDR tadi belum kita masukkan ya. Sini ada Bambang dan PT Sharon. Kita langsung add purchase saja. PO nya INP strip 02. INP strip 02 tanggal 29 Desember 2015. Invoice tidak perlu diubah. Saldonya adalah sebesar 650.000. Jobnya adalah P, produk, dan kategorinya adalah L, lokal. Lalu kita klik record. Lalu terakhir ada PT Sharon. Kita add purchase. PT Sharon itu adalah INV strip 03 pada tanggal 30 Desember 2015. Kita perlu diubah. Lalu totalnya adalah sebesar Rp1.000.000. Jobnya adalah P dan kategorinya adalah L, lokal. Lalu kita klik record. Nah, ini sudah muncul seperti ini, berarti sudah benar ya. Maka kita ceknya di supplier detail. Iya, kita ceknya di supplier detail. Ini di sini nominalnya sudah terisi semua.
cancel, lalu kita close. Sekarang kita masuk ke dalam pencatatan persediaan barang, yaitu setup item list. Kita akan langsung praktekkan saja langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita ke modul inventory, lalu kita klik yang bagian item list, lalu kita klik new. Ini kita sesuaikan pada tabel di modul. Yang pertama ada P01 itu, ini item numbernya kita ketik P01, lalu name-nya adalah Samsung A30s. Nah, ini untuk bisa mengisi I buy, I sell, and I inventory-nya itu kita harus checklist yang bagian ini. Kita klik, kita checklist, lalu ini cost of sale account-nya kita samakan. Di sini adalah hardware purchase. Kita klik ini, lalu yang income account for tracking sales itu ada hardware, dan di asset account for item inventory-nya itu karena di sini Samsung A30s adalah jenisnya handphone, maka kita samakan di sini juga handphone. Lalu kita masuk ke tab buying details. Di sini number of item per buying unit. Ya, ini satu aja. Tidak perlu ada yang diubah sepertinya. Harus samakan dengan modul karena jika tidak dicek akan salah. Tax code-nya, ini kita ubah jadi NT, ya tidak dikenakan pajak. Lalu kita ke tab selling detail. Di sini kita ubah tax code when sold-nya itu jadi non taxable juga. Lalu di sini best selling price-nya kita perhatikan di modulnya itu seharga 3.380.000 sini. Ini IDR, dan kalau USD-nya itu sebesar $260. Ini kita kosongin aja ya. Nanti otomatis dia akan nominalnya akan 0. Jika dirasa sudah, kita selling unit of measure itu diubah. Tidak ada yang diubah. Ini kita ubah ke unit. Ini unit by unit of measure. Kita cek lagi. Ini kita by unit of measure-nya kita ubah jadi unit, lalu di sini kita ketik juga unit. Lalu jika sudah, kita klik OK. Kita masuk ke barang yang kedua adalah P02. Kita klik new lagi, P02 Oppo Reno 5 Pro. Ini kita checklist semua. Ini untuk
bagian ini masih sama ya, karena ini barangnya yang kita jual dan kita beli adalah handphone. Ini kita tidak perlu ubah. Paling harganya ini kita samakan. Di sini adalah 4.420.000. 4.420.000. Untuk dolarnya adalah sebesar 340. 0. Jika sudah, kita klik OK, lalu kita klik new lagi karena masih ada dua inventory lagi yang perlu kita masukkan. Ada case handphone itu dengan item number itu P03. Kita checklist. Dan jangan lupa kita ubah karena di sini adalah case handphone. Asset account for item inventory kita ubah jadi case. Kita ketak buying details. Sini masih sama. Selling detailnya untuk best selling price kita ubah menjadi 39.000. USD-nya adalah sebesar $3. Jika sudah, kita klik OK, lalu klik new lagi. Untuk inventory terakhir ini ada earphone Bluetooth dengan item numbernya adalah P04. Untuk earphone Bluetooth, jangan lupa untuk mengganti asset account for item inventory itu menjadi earphone. Buying details masih sama, tidak perlu ada yang diubah. Selling detailsnya untuk harga kita samakan pada tabel, yaitu sebesar 325.000. Untuk dolarnya adalah sebesar $25. Sudah, kita klik OK. Ya, di sini adalah setup item list yang sudah kita masukkan. Jadi sekarang kita masuk ke opening balance untuk persediaan ya. Yang kita lakukan adalah masih di modul inventory, lalu kita klik yang count inventory. Nah, di sini kolom counted harus kita isi. Sini kuantitinya ada 8, Samsung A30s adalah 8, kita isi 8. Lalu P02 Oppo Reno 5 Pro itu ada 11 item. Dan P03 case handphone ada 12. Lalu terakhir earphone Bluetooth ada 8 item. Sini. Kita lihat ya yang di sini. Jika sudah, maka kita akan klik bagian adjust inventory. Kita klik. Ini kita abaikan saja, lalu kita klik continue. Opening balance. Nah, di sini kita setting tanggalnya tanggal 1 Januari 2016. Memonya inventory opening balance, ini jangan lupa inventory opening balance.
Sekarang kita isi bagian unit cost-nya, kita isi di sini, kita samakan adalah untuk Samsung A30s adalah sebesar 3.180.000, 3.180.000, dan untuk yang P02 itu Oppo Reno 5 Pro itu sebesar 4.120.000. 4 juta, ini jangan kelebihan ya, 4.120.000. Lalu ada P03, di sini adalah 25.000. Lalu ada P04, ini 300.000. Lalu kategorinya jangan lupa kita ubah menjadi lokal. Jika sudah, kita klik ini, account-nya kita samakan dulu ya. Di sini handphone adalah 12130. Di sini 12310. Ini adalah handphone. Ini adalah case, dan ini adalah earphone Bluetooth earphone. Jika sudah, kita kalau untuk melihat jurnalnya, maka kita klik CTRL-R. Di sini sudah tertera jurnalnya yang barusan kita input. Di sini ada kreditnya sebesar 70.760.000, case-nya sebesar 300.000, lalu earphone-nya adalah 2.400.000, dan di sini debitnya 25.440.000. Handphone ini yang untuk Oppo Reno ya, 45.320.000, case-nya 300.000, dan earphone-nya 2.400.000. Lalu kita klik OK. Jika sudah, kita klik record.